Halo teman-teman sekalian, mari kita belajar tentang penggolongan sakramen. Jadi ada 7 sakramen di dalam gereja Katolik dan digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan kekhasan dan keistimewaannya, dan yang ketiga berdasarkan karakteristiknya. Mari kita ikuti proses pembelajaran ini. Yang pertama, penggolongan sakramen menurut fungsinya. Penggolongan sakramen menurut fungsinya dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri dari sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Sakramen ini merupakan sakramen yang menandakan seseorang telah diterima secara resmi menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen inisiasi merupakan sakramen yang meletakkan dasar untuk panggilan bersama semua murid Kristus, yakni panggilan kepada kekudusan dan tugas untuk membawakan kabar gembira kepada seluruh dunia. Jadi setelah menerima ketiga sakramen ini, kita mengambil bagian dalam Tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja untuk menjadi saksi Kristus untuk membawa kabar baik tentang Kristus kepada seluruh dunia. Ketiga sakramen tersebut memberi rahmat yang kita butuhkan supaya hidup sesuai dengan bimbingan Roh Kudus dalam peziarahan menuju tanah air abadi. Nah, semoga dengan menerima ketiga sakramen ini, sakramen baptis, krisma, dan ekaristi, kita diberikan rahmat-rahmat yang dibutuhkan, sehingga kita dapat hidup dengan baik di hadapan Allah dan kita dibimbing kepada kehidupan surgawi. Yang kedua, sakramen-sakramen penyembuhan. Nah, sakramen-sakramen penyembuhan ini terdiri dari sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi ada 2, yakni sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Yesus Kristus merupakan dokter jiwa dan tubuh kita yang telah mengampuni dosa orang lumpuh dan telah memberi kembali kesehatan kepadanya. Dan Kristus menghendaki agar gerejanya melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit merupakan rahmat yang langsung diberikan oleh Allah sendiri untuk memberikan kesembuhan kepada kita dari segala dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut berkat kuasa Roh Kudus. Nah, semua karya ini dibutuhkan oleh anggota-anggota gereja, dibutuhkan oleh kita sebagai umat beriman yang masih berziarah menuju kediaman abadi di surga. Nah, dan yang ketiga yakni sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan. Dan ini terdiri dari 2 sakramen, yakni sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan yakni sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Kedua sakramen ini diarahkan pada keselamatan orang lain. Dengan pelayanan kepada orang lain, mereka juga memberi sumbangan untuk keselamatan diri sendiri. Nah, kedua sakramen ini tidak hanya diperuntukkan bagi keselamatan pribadi atau tugas perutusan pribadi, tetapi lebih kepada orang lain, di mana sakramen imamat, seorang imam ditahbiskan untuk dapat menjadi pelayan untuk mempersembahkan perayaan ekaristi dan juga perayaan-perayaan sakramen lainnya untuk memberi keselamatan jiwa kepada orang lain, dan dengan demikian memberikan keselamatan jiwa pula kepada dirinya sendiri. Demikian pula dengan sakramen perkawinan. Setelah dipersatukan dalam perkawinan yang kudus, seorang suami istri bertanggung jawab untuk menjadi sarana keselamatan satu sama lain. Istri menjadi sarana keselamatan bagi suami, suami menjadi sarana keselamatan
bagi istri, sehingga dengan demikian keduanya memperoleh rahmat keselamatan bersama. Nah, mereka memberikan satu perutusan khusus di dalam gereja dan berguna untuk membangun umat Allah. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati.